Mengawali serangkaian acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Datuk Dr. Andes Haji Hasan Basri Jamit M. Aryo Perbo Ketayo Alam. Yang kami hormati Bapak Dr. Yan Megawandi MSI, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Babel. Selamat datang Datuk. Yang terhormat Bapak Hazrian Jaya, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Melayu Negeri Serupun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat datang. Yang kami hormati pula Datuk Datin Pupung Damayanti, MSN, Perwakilan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat datang Datin. Yang kami hormati pula Datin Oni Nur Pratama MSN, Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta seluruh jajaran yang telah hadir pada hari ini. Hadir bersama kita juga Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama Lembaga Adat Terumpun Melayu se-Sumatera, Dr. Andes Haji Hatam Tafsir MM, Datuk Depati Intan Mangkuto Alam. Hadir di antara kita juga Sekretaris Majelis Permusyawaratan Adat, Datuk Insinyur Haji Syahrasyadin MSI, Laksamana Aryo Jayodilago. Hadir bersama kita juga Dr. Andes Haji Mahfuz HM Ranggo Setiogono dan pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sekitar kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir pada hari ini dalam rangka acara silaturahmi Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Balai Lusari, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi pada hari Rabu 4 Desember 2024. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali rangkaian acara kita hari ini, mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Datuk
Dr. Andes Haji Abdul Qadir Husin, MPD, Mangku Agama Setemino. Pada Datu, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ilmatil muqim wa sa'atul mutaqaddimin was-syuhada wa salihin wa li aba'ina wa ummahatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Datu dan hadirin yang berbahagia, berikut ini video lagu Mars Lam Jambi. Hadirin dimohon berdiri. Datu-datu, dati-datin hadirin sekalian, berikut ini sambutan perwakilan dari Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Yam Megawandi MSI, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Bangka Belitung. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
keluarga besar Lembaga Adat Melayu Jambi yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Terhormat Datuk Dr. Andes Hasan Basri beserta seluruh jajaran. Kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak Ibu, Datuk dan Datin, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Ibu dan Bapak, Datuk dan Datin sekalian yang kami muliakan. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diperkenankan untuk hadir di dalam majelis ini, majelis yang sangat terhormat bagi kami dan membanggakan kami dari utusan Lembaga Adat dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Agus Widiarmoko, Kepala BPK Wilayah 5. Pada kesempatan pagi siang hari ini, Bapak-Bapak, kami pertama ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan kepada kami sebagai tamu dalam rangka melaksanakan silaturahim dengan Lembaga Adat Melayu Jambi hari ini di gedung yang megah ini. Kemudian yang kedua, kami datang dari seberang, ibarat kata pantun, burung nuri bersuara terang, disambut dengan kepanjang perang. Hati kami merasa tenang, disambutlah Jambi dengan semarak. Makan pagi dengan serambi, dibuka dengan daun pertak. Maksud kami pergi ke Jambi dan belajar mengelola adat. Bapak Ibu yang kami hormati dari Lembaga Adat Melayu Jambi, selanjutnya kami akan memperkenalkan rombongan yang hadir di Kota Jambi ini. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Yan Megawati. Saya sehari-hari bertugas sebagai Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga menjadi Ketua APWI, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang kedua adalah Datuk Yan Sanjin, kami memanggilnya Wakil Ketua Lembaga Adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau ini berasal dari pulaunya Pak Yusri, dari Pulau Belitung, Pulau Laskar Pelangi, dan beliau ini salah seorang penulis novel Satu Kampung dengan Andrea Hirata. Kemudian yang kedua, Pak Muhammad Ali yang pakai topi khas dari Kabupaten Bangka Barat, Pak. Jadi Kabupaten Bangka Barat itu ibu kotanya Muntok, tempat founding fathers kita, Bung Hatta, Bung Karno, dan Sagrid pernah dibuang di sana. Dan yang beliau tidak lepaskan itu pakai topi yang terbuat dari kulit kayu. Cuma tidur aja dilepaskan. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat. Lalu bersama kami juga hadir Ibu Pupung Damayanti. Beliau mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga. Jadi kalau di Provinsi Bangka Belitung digabung 5 kewenangan termasuk ekonomi kreatif di dalam satu dinas. Dan Bu Pupung mewakili Ibu Kepala Dinas Bu Widya. Lalu hadir juga di sini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang diwakili oleh Ibu Kabinnya, yaitu Ibu Dina Kurniati.
Kabid Kebudayaan. Lalu ada juga Bu Pipin dari Dinas Budaya Pariwisata Pemuda Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta beberapa rombongan kami termasuk Kabid Kebudayaan dari Bangka Barat, dan juga ada Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namanya seperti Datin tadi disebutkan karena Oni. Silakan Pak Oni memperkenalkan diri. Dan ini Kepala Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak dan Ibu, tadi di Pancung kami sudah menyampaikan bahwa niat kami ke sini adalah dalam rangka memohon diberikan wawasan dan juga cara-cara dalam mengelola lembaga adat. Provinsi Bangka Belitung tepat tanggal 21 November 2024 ini usianya baru 24 tahun Bapak, karena menjadi provinsi tanggal 21 November tahun 2000 yang lalu. Tentu saja kami belum terlalu berpengalaman, walaupun bersemangat. Karena itu kami merasa khawatir semangat yang tinggi diimbangi dengan pengalaman yang masih kurang dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan provinsi-provinsi tanah Melayu lainnya di rentan kemelayuan baik di Sumatera maupun Kalimantan ini. Apabila melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan lembaga adat, bisa saja silap bila tidak mendapatkan arahan, pelajaran, dan bimbingan dari para senior yang sudah lebih dulu mengelola lembaga adat seperti yang ada di Provinsi Jambi. Karena itu kami mohon betul untuk nanti berdiskusi, bertukar pandang, dan sekaligus meminta ilmu selaku adik pada abang, selaku yang muda kepada yang tua, agar kami bisa maju bersama-sama seperti lembaga adat yang ada di Provinsi Jambi. Baru di bawah tangga saja kami sudah tergetar, Pak, melihat gedung semegah ini, apalagi mendengar lagu Mas tadi, merinding rasanya, Pak. Terkenang ada pepatah orang Melayu, takkan Melayu hilang di bumi mendengar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf ada kata di dalam tidak tanduk kami selaku tamu pada siang dan tengah hari ini ada hal-hal kurang berkenan, kurang pas. Karena itu kami mohonkan maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan dan diskusi kita pada hari ini selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala hilangan dan kekurangan. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih pada Datuk Dr. Rian Widawandi, MSI, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih, Datuk. Selanjutnya, mari bersama kita dengarkan sambutan Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Datuk Berterandas Haji Hasan Basri Jambi, Arya Perbo Ketayaan. Kepada Datuk, kami silakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kami membacakan sambutan dari Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, yaitu Datuk Dr. Haji Hasan Basri Agus, MM, Temenggung Putra Jaya Diningrat, saya menyampaikan mohon maaf beliau. Dia berencana mau hadir, tapi karena kesibukan beliau di DPR,
kemarin dia dilantik sebagai anggota Mahkamah Dewan. Nah, pakai baju hakim itu kemarin. Jadi sangat sibuk. Dan oleh karena itu dia nyampaikan salam kepada saudara-saudara kami yang dari Bangka Belitung. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membaca, saya akan membacakan pantun. Tadi ada pantun dari Bangka Belitung. Kalau tidak di sound nanti tidak enak pula. Pantunnya berbunyi, banyak kapal datang, luan kemudi pasang bendera, penumpang turun melambai-lambai. Selamat datang di negeri sepucuk Jambi seluruh Milan Lurah, tamu kami dari negeri serubun selibai. Nah, dua pantun beriring, papucuk ubi di kebun beluka, daun layu buang ke kanal. Ikola negeri sepucuk Jambi Sembilan Lurah, kan bumi Melayu yang sangat terkenal. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Megawandi MSI, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Bangka Belitung. Yang dihormati Bapak Azrian Jaya, Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua LAM Negeri Serubun Sebagai. Kemudian yang dihormati Ibu Pupung Damayanti, MSN, Perwakilan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kementerian Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang terhormat Ibu Oni Nur Pratama, MSN, Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta seluruh jajaran yang telah hadir pada hari ini. Tentu yang kami hormati juga Bapak Dr. Agus Sujatmoko, Kepala BPK Wilayah 5 Jambi. Beliau juga termasuk pengurus dari Lembaga Adat Melayu Jambi di bidang Banipam. Nah, bukan masuk baru inilah, dari awal memang dia sudah bergabung di sini. Kemudian yang kami hormati jajaran pengurus dalam Provinsi Jambi, kami mulai dari sini, itu Datuk Dr. Haji Abdul Qadir Husin. Beliau bergelar Mangku Agamo Setio Negeri, Setio Gunung, maaf. Betul ya? Kemudian beliau adalah Wakil Ketua Umum 2. Kemudian selanjutnya sebelah kiri beliau Datuk Dr. Anus Haji Mahfud HM yang bergelar Renggo Emas Setio Gunung. Beliau adalah Wakil Ketua Umum 1 Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Di sebelahnya adalah orang tua kita, Insinyur Haji Sahrah Sadin. Gelarnya Laksamana Aryo Jayo Dilago, Sekretaris MPA. Beliau adalah mantan Sekda Provinsi Jambi di zaman gubernurnya Pak HBA. Orangnya sehat, gagah, pokoknya jayo terus. Kalau belago menang terus. Yang sebelahnya yaitu orang tua kita yang cukup senior, pernah menjabat 6 bulan Maji Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi, yaitu Datuk Dr. Anus Haji Azrai Al-Basari. Gelarnya Depati Setio Junjung Pesko. Nah, sekarang dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar.
Nah di sebelahnya dia berjenggot sama dengan saya. Namanya Dr. Adus Haji Hatam Tafsir. Nah, sudah hatam. Tafsir Al-Quran itu hatam kan dia. Juga MM tuh. Gelarnya Mangku Depati Mangkuto Alam. Gitu ya. Nah, Mangku Setio Mangkuto Alam. Nah, yang sebelahnya yaitu Aswan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang baru terpilih baru 3 hari sebagai PAW karena ketua yang meninggal dunia kira 2 minggu yang lalu. Kemudian banyak lagi yang lain, sebenarnya banyak yang kami ajak pada hari ini, tapi mungkin kebetulan ada kesibukan. Yang duduk di belakang, nah, itu pernah ke Bangka Belitung dulu itu. Waktu mengundang kita musyawarah adat, lembaga adat dan lembaga adat Melayu se-Sumatera bulan namanya Abidin Jasa. Tugasnya di lembaga adat adalah ketua protokoler. Jadi acara-acara ini beliau yang menentukan. Nah, ada lagi ini sekjen kita, Datuk Insinyur Haji Hafiz Husaini. Assalamualaikum. Gelarnya Adipati Melio Derajo. Sebelahnya itu wakil sekretaris umum 3. Nah, di sebelahnya itu yang baju itu Raden Cikden. Beliau ini paling rajin datang ke lembaga adat. Jam 7 tiba setiap hari. Wah, paling rajin. Kok aku pegawai dia enggak. Cuma nyapu saja belum ada lagi. Yang lain itu pegawainya kalau. Ada di belakang lagi. Bendung kita nih. Nah, itu bendung kita Haji Arfani, gelarnya Rio Suko Pengimbang Rajo. Nah, inilah yang membiayai dalam Provinsi Jambi. Beliau ini sangat piawai di bidang keuangan. Pernah menjadi bendahara di rumah sakit umum yang menggabungin miliaran. Ada lagi itu ada baju kuning Datuk Muslim. Beliau adalah wakil sekretaris umum 4 Lembaga Adat Melayu Jambi. Masih ada lagi? Oh, happy. Nah, ini kacau kalau kita lihat. Beliau ini ketua 1 Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Namanya Nizen SHMM. Gawat kita kalau dia tidak gambar ini. Nah, dia adalah ketua 1 bidang organisasi. Jadi Datuk sekalian serta datin-datin dari Bangka Belitung, karena tadi sifatnya kan ada studi tim berat. Ada beberapa keunggulan mungkin yang tidak dimiliki oleh lembaga adat lain. Tadi kita sudah punya Mas. Nah, sudah kita launchingkan kemarin tanggal 1 Muharram. Prosesnya sudah setahun lebih. Lalu yang kedua, kita juga sudah mempunyai namanya Hari Adat tanggal 1 Muharram. Nah, Provinsi Jambi ini kan berdiri sudah 67 tahun lalu. Jadi wajarlah kalau Bangka Belitung manggil abang ke Provinsi Jambi. Sebab kita sudah berumur 67 tahun, lahir tahun 57. Sedangkan lembaga adat Melayunya, lembaganya itu sudah berumur setengah abad. Berdiri tahun 1975, tepat tanggal 19 Desember. Dan itu sudah kita peringati setiap tahun
Berarti lembaga kita ini sudah berumur setengah abad. Kalau kita bicara mengenai adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi, itu berdiri pada 1 Muharram tahunnya yang berbeda. Ada pakar mengatakan itu tahun 7 Masehi, ada yang mengatakan tahun 9 Masehi. Kalau nasionalnya ada yang mengatakan tahun 1300 Masehi, Masehi, kalau tadi Hijriah. Ada juga pakar yang mengatakan tahun 1500 Masehi. Nah, ini para pakar ini belum sepakat. Tapi kami dengan 3 kali seminar mengenai hari adat ini, untuk pertama kita sepakati setiap tanggal 1 Muharram kita akan memperingati hari adat Melayu Provinsi Jambi secara besar-besaran. Itu kita mulai pada tahun 2023. Memang prosesnya panjang untuk memperoleh hari yang tepat. Nah, Datuk-datuk dan hadirin sekalian, selain itu Provinsi Jambi, khususnya Lembaga Adat Melayu Jambi, juga telah bekerja sama dengan instansi terkait. Kita membuat MOU atau PKS. Pertama kali kita lakukan PKS dengan Kapolda Jambi, kemudian dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, itu tahun 2022, berkaitan dengan restoratif justice. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengerjakan kerjasama dengan seluruh universitas negeri yang ada di Provinsi Jambi, MOU. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan kita ini ada mahasiswa dari Universitas Jambi. Sebenarnya kemarin kami suruh hadir, tapi kebetulan hari ini baru sempat hadir. Beliau akan mengadakan wawancara dan mengadakan penelitian mengenai adat Melayu Jambi, khususnya hukum adat. Nah, ada juga dari UIN 4 orang. Ini sudah 2 bulan lebih di sini. Magang istilah sekarang itu, untuk mempelajari, memperdalam ilmu adat yang ada di Lembaga Adat Melayu Jambi. Setiap hari kami di Lembaga Adat Melayu Jambi ini selalu datang dari berbagai pihak untuk berkonsultasi atau meminta keterangan berkaitan dengan Lembaga Adat Melayu Jambi. Nah, berkaitan lagi dengan RJ atau PKS ini, jadi juga kita sudah mengadakan MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama. Ya. Ini tujuannya adalah berdasarkan survei data-data dari Pengadilan Agama, di Provinsi Jambi ini ada 11 kabupaten kota. Itu jumlah masyarakat yang mengajukan perceraian per tahun itu bisa mencapai 5.000 kasus. Nah, jadi ketua pengadilan waktu itu kewalahan bagaimana caranya. Nah, rupanya mereka dapat informasi di Kabupaten Kerinci. Itu peran lembaga adat, orang tua gitu di desa-desa itu bisa mengurangi ya angka perceraian ini. Nah, oleh karena itu kita juga di Provinsi Jambi sudah membuat MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama dan juga dengan Pengadilan Agama secara kota untuk melatih ya lembaga adat Melayu, person-personnya nanti untuk dilatih sebagai mediator, sehingga nanti kalau ada orang yang mau bercerai di Pengadilan Agama, kan belum ada surat atau keterangan dari mediator, itu tidak bisa diteruskan. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Ini sudah kita lakukan, alhamdulillah. Nah, kemudian juga kita sudah mengadakan kerjasama atau MOU dengan BNN Jambi berkaitan dengan narkoba. Juga waktu pemilu kemarin kita juga mengadakan sama MOU dengan
Bawaslu Provinsi Jambi berkaitan pencegahan politik uang atau sogok menyogok. Dan ini kami sudah mendapat kunjungan dari Universitas Airlangga Jawa. Rupanya dia melihat di YouTube ada pertanyaan itu sangat menarik. Nah, 2 orang dokter datang ke sini, dia mau mengadakan penelitian. Ini sudah sampai kemana-mana. Nah, dan kita punya piagam kerjasama di bawah, kami pasangkan apa-apa yang dilarang oleh agama dan yang dilarang oleh adat mengenai sogok menyogok atau politik uang. Dan teman-teman sekalian, banyak lagi yang lain, dan sebentar lagi kita akan sudah menyiapkan draft itu PKS atau MOU dengan BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan 5 Jambi. Sudah kami rancang dan insya Allah akan ditantangani tanggal 13 nanti. Supaya tanggal 13 kita akan mengadakan raker dalam Jambi. Nah, sebelum ini kami juga sudah melakukan MOU atau PKS dengan sorry, apa namanya? Balai yang di Sungai Kambang Bukas ya. Nah, Taman Budaya sudah. Jadi kalau kami hitung MOU kami ini dengan pemerintah, dengan swasta, dengan perguruan tinggi itu sudah belasan. Nah, sudah belasan. Ini dari terakhir nanti dengan Bapak Agus kami akan bertangan. Dan kemungkinan besar nanti kalau disepakati atau disetujui oleh Menteri Kebudayaan, kita akan melanjutkan dengan MOU secara global mengenai tugas adat dan kebudayaan Provinsi Jambi. Datuk-datuk sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena hari ini makin sore, kami selaku mewakili Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan yang datang dari Bangka Belitung. Nah, ada satu lagi yang menjadi menarik bagi LAM Provinsi Jambi adalah LAM Provinsi Jambi ini sejak berdirinya LAM Sumatera, dulu Sekretaris Jenderal Datuk Azrahi, itu ketua pertamanya adalah dari Pekanbaru Riau. Setelah Riau terpilih Jambi sampai sekarang, mungkin sudah berapa periode itu tadi? 2 periode. Jambi sudah 2 periode. Dipercaya oleh rekan-rekan Lembaga Adat Sumatera, Jambi sebagai ketua LAM Sumatera. Sekjennya itu yang Datuk Hatam Tafsir tadi. Dan insya Allah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum, bulan Juli yang akan datang dari Bangka Belitung, bulan Juli yang akan datang berarti tahun 2025 akan diadakan musyawarah di Pekanbaru untuk pemilihan kembali karena masa jabatannya ada 3 tahun. Nah, diharapkan nanti Bangka Belitung dapat partisipasi dalam Musda LAM Sumatera di Pekanbaru bulan Juli yang akan datang. Jadi itulah kira-kira datuk-datuk dan datin-datin tamu kami dari Bangka Belitung, beberapa keberhasilan LAM Jambi di bawah pimpinan orang tua kami Datuk Dr. Andes Haji Hasan Besri Agus, Menurut Putro Jayudi Tigrat. Kalau menurut kami adalah luar biasa. Ya, kemarin kami juga menerima tamu dari Pekanbaru, 60 orang. Sifatnya adalah silaturahmi. Beliau juga kagum dengan LAM Provinsi Jambi.
Sebab beliau kaya, uangnya banyak, belum mempunyai hari adat, dan belum mempunyai marslam. Nah, kami Labu Jambi dana seadanya, tapi dengan kekuatan kebersamaan yang dipimpin oleh ketua kami dapat menyelesaikan dua hal tersebut. Nah, kami mohon izin nanti karena ini studi tiru, kami akan tayangkan nanti videotron mengenai keberhasilan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Umum Datuk Dr. Andes Haji Hasan Basri Jamil MM Aryo Perbo Ketayo Alam untuk mencicipi hidangan yang telah kami siapkan. Sembari kita menonton videotron sekilas sejarah Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Selamat menyaksikan. Berikut ini datuk-datuk datin-datin hadirin sekalian, penyerahan plakat dari Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi kepada perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tanda kenal-kenangan. Lihat kamera tuh. Berkunjung dan studi tiru ke Lembaga Adat Melayu Kamera Jambi tuh. Provinsi Lihat kamera Jambi. tuh. 1, 2, 3. Sekali lagi tuh. 1, 2, 3. Semoga silaturahmi ini dapat memberikan warna baru bagi pengembangan adat dan budaya Melayu di Provinsi Jambi khususnya dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini penyerahan tanda mata berupa syal jual dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Provinsi Jambi. Kalau tidak salah, mohon maaf bila ada salah penyebutan. Dikalungkan di leher sebagai tanda mata dari saudara serumpun Melayu Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Lihat kamera, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Siap. Datuk-datuk, datin-datin hadirin sekalian, berikut ini sesi tanya jawab dipimpin oleh Datuk Dr. Andes Haji Abdul Kadir Hussein, Mangku Agama Setiabudi. Pada Datuk, kami silakan. Dipersilakan kepada Datuk-datuk datin-datin untuk bertanya sebagai tanda sesi tanya jawab pada sesi berikut ini. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Ketua dan rombongan Lembaga Adat Babel. Ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan tadi belum sampai. Mungkin strategis. Satu, di Jambi ini ada himpunan perempuan Melayu Jambi. Jadi ibu-ibu ini kita organisir dalam satu organisasi khusus. Yang kedua, setiap tahun diadakan upacara besar. Di situ kita undang semua bupati, kita undang semua lembaga adat kabupaten kota dan termasuk kecamatan dan desa, dan diumumkan kabupaten mana yang paling banyak nyumbang lembaga adat. Dengan demikian bupatinya ada perhatian. Baik, ini ada sesi tanya jawab khusus kepada datuk-datuk dari Babel ingin memperdalam persoalan atau bertanya hal-hal yang tadi telah ditayangkan atau yang belum ditayangkan.
kami persilakan kepada Dato untuk menyampaikan pertanyaan kalau ada. Nanti akan dijawab oleh para pakar sini. Ini ada Pak Haji Hasan, Pak Haji Mahfud, Pak Haji Sarasadin, Pak Haji Azrani Al-Basari. Kemudian Hatam Tafsir dan tadi ada Ketua Kota Jambi. Tuan Rumah pada kita bertanya. Saya tertarik Pak, terutama tentang anggaran Pak tadi Pak. Ya, terakhir saya dengar bisik-bisik itu 1,8 Pak. Nah, 1,8 itu apakah sepenuhnya dari APBD Pak? Hanya itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ini ahlinya Pak Leonel Sesat mantan asisten ketua. Begini, setiap tahun itu kami melalui PBD dapat anggaran. Ya cukup lumayan kan. Kemudian yang kedua ada juga sumbangan-sumbangan dari kelompok-kelompok ataupun usaha ataupun kawan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat melalui lembaga adat provinsi Jambi ini. Jadi sekira itu. Ya. Tambahkan dikit Pak. Ini sekarang ini menurut gitu Pak. Menurut dulu waktu Pak Ketum kami masih jabat dulu itu sampai 2,8 miliar. Sekitar tahun 2010 sampai 2015 itu di atas 2 miliar setiap tahun. Sekarang tapi kita tidak sebesar Riau ya, kalau Riau kita 4,5. Tapi ya juga untuk dasar. Kemudian kendaraan juga kita dibantu. Ya, ini semua ini kan Terima kasih Pak. Kami mendapat informasi salah satunya adalah lembaga adat Melayu Jambi itu melakukan semacam perlindungan hukum, perlindungan hak adat di hutan adat. Kami di Bangka Belitung itu ada persoalan dengan hal-hal seperti ini, terutama terkait dengan pertambangan timah yang tanpa izin Pak masuk ke daerah-daerah seperti itu. Pertama kami ingin menanyakan bagaimana cara dan bentuk perlindungan hutan-hutan adat atau terhadap hak adat di hutan itu. Kemudian yang kedua, kami juga mendengar tadi konflik keluarga ya Pak, mau bercerai lalu harus ke tokoh adat atau apa namanya semacam penasehat perkawinan Pak ya, sebelum perceraian disahkan harus mendapatkan semacam approval dari tokoh adat itu. Nah, tapi kami juga mendengar di Jambi ini lembaga adat juga memberikan sumbangan pada penyelesaian konflik sengketa tanah, bukan cuma keluarga, jadi tanah dan apa hak adat di hutan. Itu Pak mungkin yang kami ingin ketahui. Ada 3 masalah. Yang pertama perlindungan terhadap hutan adat. Yang kedua bantuan kita terhadap sengketa rumah tangga. Dan ini barangkali Pak Azrani atau Pak Sarasadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, memang secara konseptual kita sedang mengusulkan, jadi lembaga adat Melayu Jambi sedang mengusulkan percepatan rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum tanah.
Dan situ akan melakukan perlindungan sedang kita usahakan. Nah kebetulan Pak Ketum kita ini di Komisi 8 DPR RI Pak. Jadi kita sedang menyiapkan konsep percepatan rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat itu, termasuk juga perlindungan. Kemudian secara teknis mungkin Pak Asari Basari punya best practice yang untuk disampaikan. Gini ya Pak, kita ini terutama di Sumatera, kita di Indonesia, yang dikatakan tanah wilayah adat itu beda-beda Pak. Kalau di Jambi, hak wilayah adat itu adalah tanah marga dan tanah batin. Kalau Rimbo Ganu kata orang Jambi itu tanah marga. Ingin memanfaatkannya terus sisi pasirah dulu Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau tanah selingkuh koto sekitar kampung, di luar kampung, itu wewenangnya adalah Datuk Lio atau kepala desa yang sekarang. Gitu. Kemudian kalau timbul sengketa sekarang antara tanah-tanah wilayah itu, bagaimana cara penyelesaiannya? Tidak terlalu sulit penyelesaiannya. Ini yang payahnya saya ini, kalau kita ini sudah berhadapan dengan HDU. Tanah adat itu sebagai jalannya di HDU, Pak. Itu yang merasa kesulitan kita dalam masuk ke dinas sana. Karena ada wewenang pemerintah sana membuat HDU itu. Satu. Yang kedua, waktu saya menjadi Sekretaris Jenderal WWN Indonesia Sumatera tahun 2012 sampai tahun 2003 kemarin, diganti dengan beliau ini 12 tahun. Itu 2012 pertemuan di Rumah Dinas Gubernur langsung Sumatera datang, kita bikin rekomendasi semuanya, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar undang-undang perlindungan hak masyarakat hukum adat segera diselesaikan. Dulu sudah tahun 2016 sebelum COVID, kami dapat diberitakan oleh anggota DPR RI dari Gerindra mengatakan bahwasanya alhamdulillah sudah selesai dan sudah ketok palu. Tapi ternyata sampai sekarang masih mentah. Lagi buru-buru belum nyamper rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Jadi pulang balik. Nah, oleh karena itu, makanya kalau informasi sekarang rancangan sudah ada, apa sudah selesai rapat-rapatnya rancangan itu. Kalau sudah selesai tinggal kita palu. Kalau tinggal kita palu, apa sulitnya? Tapi mungkin masih ada hal-hal yang dianggap penting oleh pemerintah dalam masalah penggunaan hak-hak masyarakat hukum adat itu. Fakta kita di pusat tempat banyaknya polarisasinya. Ada yang mengatakan kalau hak masyarakat adat ini diberi penuh semuanya, nanti dikhawatirkan, kata dia. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia akan berdiri negara sendiri, memisah sendiri. Nah, itu Pak masih ada tokoh kita di pusat berpikir seperti itu. Saya pernah ketemu tahun 2016 di Bidakara, di Pasar Minggu, Pak, dengan Kementerian Dalam Negeri menghadirkan salah 26 tokoh-tokoh masalah tanah adat ini. Profesor Doktor, saya sendiri yang S1 waktu itu ingat saya. Tapi komentarnya banyak aneh, banyak yang tidak senang tanah adat itu dikembalikan ke masyarakat dan orang senang. Khawatir dia lancar, dia akan mendirikan negara sendiri. Saya tantang tegas Pak. Profesor jelas bukan di bidang adat dan budaya, bidang lain. Saya jawab seperti itu, karena Bapak tidak ngerti adat dan budaya. Coba sebutkan di depan kami, mana provinsi yang kuat adatnya, yang ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Coba tunjukkan di depan saya. Saya tantang habis saya sampaikan. Tidak dijawab. Aceh bukan masalah tanah wilayah adat. Tidak seimbangan, tidak keadilan pembangunan sana. Maka orang Aceh mengatakan di Aceh banyak sungai, tak ada jembatan. Banyak di Jakarta tidak ada sungai, banyak jembatan. Tapi kalau di Aceh banyak sungai, tak ada jembatan. Itu kata orang Aceh bilang, bukan masalah ada tidak.
mungkin. Jadi oleh karena itu Pak, makanya Undang-Undang 1 Adat ini dalam se-Indonesia ini, masyarakat se-Indonesia ini perlu mendorong terus agar ini bisa dikeluarkan guna untuk mensejahterakan masyarakat kita secara utuh. Kemudian yang terakhir tanya Bapak tadi, dan saya percaya ada tuh masih kami itu apa? Tuh datuk atau misalnya ada pertanyaan beliau tadi, ada orang lain mau cerai, ini belum sampai ke PTA. Selama ini sudah ada mediasi di PTA kota itu, bukan PTA nama PA. Kalau kabupaten kota PA, provinsi PTA. Di PA itu sudah ada mediasi sebelum kota Palu. Cuma tidak ada orang ada. Mantan pensiunan orang PA itulah yang buat tim mediasi biasanya. Tapi kurang mampus. Tapi sekarang sejauh dari kerjasama agak mampus itu Pak. Pak, manfaatnya banyak. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi tambah dikit itu ya mengenai fungsi masing-masing instansi pengadilan tinggi, pengadilan agama dan LAM. Fungsinya bagaimana ya? Jadi kebetulan kemarin itu yang menyusun MOU dan PKS itu adalah kami. Jadi sebenarnya seperti kata Dr. Serahi tadi, di pengadilan agama itu sudah ada namanya mediator. Nah, jadi mediator ini fungsinya sebelum naik ke meja sidang itu diselesaikan dulu dengan mediasi. Tapi kadang-kadang itu banyak gagal atau berhasil. Maka berdasarkan penelitian dari mereka di Kerinci itu tingkat keberhasilan mediator adat ini lebih tinggi. Nah, jadi fungsinya nanti kita di setiap pengadilan negeri itu ada orang adat ya sebagai mediator. Nah, cuma ada persyaratan sekarang yang belum terpenuhi. Mediator itu harus dilatih oleh pengadilan tinggi agama. Nanti dia dapat sertifikat sebagai mediator. Nah, kemarin Pak Gubernur sudah untuk LAM sudah menyiapkan dana, tapi kita mungkin actionnya nanti pada bulan tahun 2006 kita terlatih. Nah, nanti setelah mereka itu dimediasi oleh calon yang mau bercerai ini, mediasi oleh mediator yang ada di pengadilan, juga diserahkan kepada mediator adat. Nah, kalau sudah selesai mediator dengan tugas mediator agama kemudian adat, adat, baru bisa dinaikkan ke meja persidangan. Nah, tapi kemarin ada jalan keluarnya, seandainya belum dilatih mediator kita ini, mereka bisa mengadakan mediasi dengan catatan hasil mediasinya itu disampaikan melalui usulan dari baik korban maupun pengusul yang mau cerai. Jadi serba hasil mediasi masuk ke situ, baru nanti naikkan ke pengadilan agama. Kalau itu tidak perlu pakai sertifikat. Nah, tapi kalau memang sudah sertifikat nanti itu resmi. Mediator inilah yang menyerahkan hasil mediasinya kepada pengadilan. Nah, itu yang sudah kita rancang antara pengadilan tinggi agama dan lembaga adat. Dan itu dihadiri oleh seluruh pengadilan agama kabupaten kota dan ketua lembaga adat kabupaten kota seperti Jambi. Jadi ada 11 kabupaten kota. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini lancar. Mudah-mudahan ya tingkat perceraian terutama bagi anak-anak kita sementara itu bisa berkurang. Nah, itu sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Datuk-datuk sekalian. Sesudah kita memperdalam persoalan, kami ingin menjelaskan bahwa ini uang ini khusus untuk pemerintah
dan rapat-rapat yang luar biasa penting. PA. Jadi ruangan ini tidak sembarang orang. Jadi kita beruntung masuknya. Kalau rapat-rapat juga ada ruangan di bawah. Jadi ada ruangan Pak Ketua, ada ruangan menara dan sekretaris dan ada ruangan staff. Dan sebagian besar staff kita ini sumbangan dari gubernur. Jadi kalau honorer yang tidak dibayar oleh saudara di sini. Kami persilakan kalau ada waktu untuk meninjau termasuk kita memiliki khusus. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, kita mohon kepada Pak Azrani. Pak Sekjen, silakan Pak. Pak Sekjen. Beliau ini mantan Bupati Teko, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Datuk, saya mau bertanya tentang sedikit sejarah di Jambi ini. Sebenarnya saya ingin mengetahui di mana kiranya letak dari pusat kerajaan Jambi lama di kota Jambi ini, dan juga sekiranya bisa diletakkan dikasih tahu di mana letak dari kuburan Sultan Gede Jambi yang sebagai mertua dari Sultan Muhammad Mansur dari Palembang. Yang mana Sultan Muhammad Mansur itu meninggal di tahun 1714. Yang kedua, izin Datuk, saya ingin menanyakan di sini, dari semua ornamen yang ada di dinding ini, yang manakah yang, apakah semuanya ini ukiran dari Kesultanan Jambi? Itu saja Datuk, terima kasih. Ya. Ukiran ini, ukiran Jambi asli, itu istilahnya kangkung. Kangkung itu, jadi bukan kangkung itu. Termasuk di rumah gunung juga seperti itu. Akan halnya di mana pusat kerajaan Jambi dulu, nanti akan dijawab oleh bakarnya Pak mantan Sekda Provinsi Jambi. Tetapi saya dengar ada informasi dari beliau ini, bapak-bapak akan pergi ke Candi Muara Jambi. Sebagai informasi awal, Candi Muara Jambi itu adalah lembaga pendidikan pertama di Provinsi Jambi. Dan itu agama ini juga. Sebenarnya kalau pergi ke sana tidak ada pemandunya rugi juga, harus ada pemandu. Ini pertanyaannya Pak Reda itu luar biasa. Ya, besok kita itu akan pergi ke kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi yang dulu sebenarnya adalah pusat pendidikan. Ancient College-nya yang dari abad ke-6 sampai abad ke-13. Jadi hampir 500 tahun lebih Jambi ini sebagai pusat pendidikan. Tidak hanya Jambi, tidak hanya Nusantara, mungkin Asia ya, Asia Tenggara ya. Pada waktu itu 3 perguruan tinggi di Asia itu yang maju karena Eropa mengalami zaman ke-8 ya. Muncullah pusat pendidikan di India sama di Indonesia dan di Jambi, di Nalanda dan di Kampusila. Itulah yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang-orang luar belajar ini yang sekarang tradisinya masih dipelihara oleh orang Mahayana yang ada di Nepal, Tibet dan seterusnya. Itu dari sini gurunya bahkan juga dari sini. Nah, di mana pusat kerajaan itu? Tapi yang jelas Jambi punya peran besar terutama Musa Sriwijaya karena semua prasasti Sriwijaya itu berbahasa Melayu. Ini agak berbeda. Untuk di Jawa bahasa Sanskrit, tapi kita bahasa Melayu semua. Nah, saya yakin tinggalannya kalau dari Sungai Batanghari itu, dari hulu Sungai Batanghari sampai hilir itu banyak bekas-bekas pelabuhan kuno, pelabuhan pembuangan. Jadi kalau kita melihat di mana kota pertama Jambi, lihatlah ada nggak nama sungai.
karena nama-nama kota daerah di Jambi itu diambil dari nama sungai. Kota Perangin dari Batanghari, ketemu dengan Sungai Batanghari, makanya ada Muara Kubu, ya, kemudian Muara Kebu, itu nama sungai semua. Muara Kumpe dari Sungai Kumpe, dari sungai-sungai di Jambi itu kalau bertemu dengan Batanghari menjadi kota, ya. Ada Muara Tebesi dari Batang Tebesi ketemu dengan Batanghari. Di Jambi itu di mana? Karena dulu juga disebut sebagai ibu kota. Maka daerah yang ada sungai Jambinya adalah di Muara Jambi. Ya, besok kita ke sana. Di tepian Candi Kedaton itu ada Sungai Jambi dan bermuara di Batanghari yang sekarang menjadi desa Muara Jambi. Makanya orang Cina menyebutnya, ya, saya yakin pusat kerajaan Malunya seputar Muara Jambi. Nah, itu untuk Melayu kuno, ya, Melayu yang Buddhis. Dan kemudian pada masa-masa Islam, pusat aktivitas itu pindah di sekitar Pasar Angsulu. Ya, di situ ada sekarang Masjid Al-Falah, kemudian juga istana Taman Pilih, ya Pak, ya, Taman Pilih. Dan sebelum dari istana di bawahnya juga ada candi-candinya. Jadi ada 3 lapisan budaya yang ada di Pasar Angsulu. Karena itu nama Angsulu sebenarnya dikenal di mana-mana. Pernah suatu saat saya pergi ke Indonesia Timur, di sana ada orang Melayu, pantunnya Pulau Pandan di balik Angsulu. Nah, sekarang Pulau Pandan itu masih ada. Angsulunya nama pasar. Dan ini tentu cukup menarik, kisah Angsulu menjadi simbol kebesaran masyarakat Jambi, karena Angsulu ini adalah cerita ditarik dari mitologi orang-orang India. 2 angsa ini adalah melambangkan raja dan Mahapati. Ada kisahnya. Dan di Borobudur ada namanya Hamsa Jatakamara. Jadi angsa dari kata Hamsa. Nah, ini panjang ceritanya kalau kita ini. Tapi yang jelas Jambi pernah menempatkan diri selama 6 abad menjadi pusat peradaban di Asia. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih. Terima kasih. Baiklah, datuk-datuk hadirin semuanya, untuk keberkahan kita bersama, marilah kita seraya menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Datuk Dr. Haji Azrail Al-Bashari MM, Depati Setio Junjung Peseko. Pada Datuk, kami silakan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an nahfadha salatan tardha wa aslihna wa lakina min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul karenamu dan kami berpisah karenamu. Limpahkanlah karunia dan rahmat-Mu dalam pertemuan kami, dan jauhilah kami dari mara bahaya dan bara bencana setelah kami berpisah nanti, ya. Silaturahim yang kami adakan pada saat ini antara Pemuda dan Jambi, Provinsi Jambi dengan dinas pariwisata, kebudayaan dan kepemudaan olahraga Provinsi Kepulauan Belitung, Bangka Belitung, dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan himmah dan istiqomah kami untuk mengembangkan adat dan budaya kami masing-masing, untuk melindungi masyarakat adat yang ada di kedua bumi ini, terutama yang berada di dalam 2 provinsi Jambi ini. Oleh karena itu, ya Allah, ke darat bumi burung jangan ditebang kayu berduri, ada coba semangat payung untuk memayung anak negeri yang banyak tinggal di rumah, terbang pagi burung berhijau, mati anak kembar serumah, mati adat negeri gajah. Oleh karena itu, Allah, kuatkan hati kami untuk menegakkan adat ini, mengembangkan adat ini, menegakkan adat ini untuk kesejahteraan masyarakat adat kami di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa orang yang sudah berjasa dalam adat dan budaya kami. Mudah-mudahan Engkau ampuni segala dosanya, Engkau maafkan kesalahannya,
dan ikut tempat dan dunia di sisi Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum Ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Izinkan saya selaku pembawa acara menutup acara ini. Sungguh manis sirup pedada, manislah pulau sirup Selasi. Acara kita usailah sudah. Perhatian Datuk-Datuk kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.